Salam. Terpujilah Tuhan yang memelihara, memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya kita boleh ada, oleh karena kasih setianya kita boleh melalui hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan ada di akhir bulan Oktober 2023 pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang memelihara, memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan, Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu senang kediaman rumah Tuhan. Senang kediaman rumah Tuhan. Bapak Ibu, orang yang senang dengan kediaman Tuhan, maka akan terekspresi melalui tingkah laku, melalui sikap, bahkan melalui pembawaannya setiap hari. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang senang kediaman rumah Tuhan, orang-orang yang senang beribadah, orang-orang yang senang untuk memuliakan Tuhan, orang-orang yang rindu, bahkan gemar akan kediaman rumah Tuhan. Kalau kediaman rumah Tuhan, kalau kita melihat konteks ini, yaitu Yerusalem pada masa itu, yaitu tempat mereka bersembahyang kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat konteks jauhnya, yaitu tentang kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kediaman rumah Tuhan, kalau kita melihat, yaitu hidup kita sendiri, yaitu senang, ya, diam di dalam rumah Tuhan, senang memuji, memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan alam semesta. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan, maka akan terekspresi melalui hidupnya. Yang pertama, hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan sorak-sorai. Makanya dikatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan, orang yang senang berziarah ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka hidupnya dipenuhi dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Sukacita yang didapatkan tidak bisa diambil oleh siapapun dari hidupnya. Ada satu sukacita yang dahsyat, ada sorak-sorai yang keluar dari mulutnya. Hidupnya penuh dengan sukacita, ada satu kebahagiaan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus memuji-muji Engkau. Hal yang kedua,
Orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan, maka hidupnya penuh dengan pujian kepada Allah. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam kesulitan, di dalam keadaan senang, dia terus memuji-muji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mulutnya dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulutnya penuh dengan pujian kepada Allah. Tidak ada kutuk keluar dari mulutnya, tetapi yang ada adalah pujian yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Mulutnya penuh dengan pujian kepada Allah, hatinya sungguh-sungguh mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Hal yang ketiga, orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan akan terekspresi melalui kekuatan yang dia dapatkan, kekuatan yang dia nikmati melalui hari-hari yang ada bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, berbahagialah yang manusia kekuatannya di dalam engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang Israel ketika mereka hendak memuji memuliakan Tuhan di Sion, maka mereka harus berziarah ke sana. Mereka harus berjalan kaki melalui padang gurun. Ada begitu banyak tantangan yang ada di sana. Ada begitu hal yang mereka lewati, ya. Ada binatang-binatang buas yang mungkin saja bisa menerkam mereka, panas terik matahari, hujan. Tetapi kita melihat orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Makanya dikatakan di situ, mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita senang dengan kediaman rumah Tuhan, senang memuliakan Tuhan, senang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memampukan kita untuk memuliakan Dia, untuk memuji Tuhan, untuk datang beribadah kepada Dia. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kita. Dan hal yang keempat, orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan akan melihat hidupnya, yaitu menyadari bahwa dia diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan di situ, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan alam semesta, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan sadar bahwa dia dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Apakah kita telah menjadi berkat bagi sesama kita? Dikatakan di situ bahwa Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan terus memberkati kita. Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kemampuan. Tuhan terus memakai kita. Tapi sadar bahwa kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Jangan menahan kebaikan bagi orang-orang yang siap menerima berkat bagi saudara dan saya. Seringkali kita mengabaikan hati nurani kita. Sebenarnya ada hati nurani kita untuk memberkati orang lain, tapi seringkali kita mengabaikan itu demi ego kita, demi kepentingan kita sendiri. Tetapi orang yang senang dengan kediaman rumah Tuhan sadar bahwa dia dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya membawa dalam ilustrasi yaitu paralon, ketika paralon itu dikasih keran,
maka ketika keran air itu dibuka, maka air semakin mengalir dan mengalir. Tetapi ketika keran air itu ditutup, maka air itu juga berhenti. Apa artinya? Ketika kita sadar bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, kita memberkati orang lain, maka Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Tuhan terus memakai kehidupan kita. Tuhan terus memberkati kehidupan saudara dan saya. Sadarlah bahwa kita dipakai, kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menahan kebaikan bagi orang yang siap menerima berkat. Jangan menahan kebaikan, berkat yang Tuhan percayakan bagi kita untuk memberkati orang lain. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tahu itu baik dan tidak melakukan, itu adalah dosa. Sadar bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, tapi tidak pernah melakukannya, itu juga menjadi dosa. Yesus Kristus telah menjadi berkat bagi kita. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saatnya kita harus menjadi berkat bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami adalah hidup yang senang dengan kediaman rumah Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan kami sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia ini bagi kami. Engkau memakai mulut kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan mengutuk sesama kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk melalui hari-hari yang ada. Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan menolong kami karena Engkau gunung batu kami. Bahkan Engkau memakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema, menjadi terang dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom.